Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasmine Cahyani, kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Perkembangan Islam zaman kejayaan terjadi sekitar tahun 750 sampai 1258 Masehi. Lebih dari 500 tahun umat Islam pernah berada pada zaman kejayaan. Mengapa disebut zaman kejayaan Islam? Karena dalam rentang waktu tersebut umat Islam menguasai dunia dalam berbagai bidang, seperti bidang politik, ekonomi, sosial, dan berbagai jenis ilmu pengetahuan modern. Ada dua hal yang sangat berpengaruh secara langsung dalam pembentukan peradaban dan gerakan berpikir umat Islam, yaitu yang pertama, kebijakan khalifah. Kebijakan Khalifah Daulah Abbasiyah berbeda dengan kebijakan para Khalifah Daulah Umayyah. Khalifah Daulah Umayyah lebih menekankan kepada perluasan wilayah, sedangkan Khalifah Daulah Abbasiyah lebih memprioritaskan pada penekanan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam. Masa kejayaan Islam ditandai oleh kemajuan berpikir umat Islam pada zaman Daulah Abbasiyah. Masa ini berlangsung selama 50 tahun, yakni dari tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Para sejarawan membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 5 periode. Periode pertama berlangsung selama 97 tahun, yaitu dari tahun 132 sampai 232 Hijriah atau 750 sampai 847 Masehi. Periode ini disebut pengaruh Persia pertama. Periode kedua berlangsung selama 98 tahun, yaitu dari tahun 232 Hijriah sampai 334 atau 847 Masehi sampai 945 Masehi. Periode ini disebut pengaruh Turki pertama. Periode ketiga berlangsung selama 110 tahun, yaitu dari tahun 334 sampai 447 Hijriah atau 945 sampai 1055 Masehi. Periode ini disebut masa pengaruh Persia kedua. Yang periode keempat berlangsung selama 139 tahun, yaitu dari tahun 447 sampai 590 Hijriah atau 1055 sampai 1194 Masehi. Periode ini disebut masa pengaruh Turki kedua. Dan periode yang terakhir atau yang kelima berlangsung selama 64 tahun, yaitu dari tahun 590 Hijriah sampai 656 Hijriah atau 1194 Masehi sampai 1258 Masehi. Periode ini terjadi semenjak khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tapi kekuasaannya efektif di sekitar kota Baghdad. Puncak pencapaian kemajuan peradaban Islam terjadi pada masa pemerintahan Harun al-Rashid 786 sampai 809 Masehi. Harun al-Rashid adalah figur khalifah yang soleh, ahli beribadah, senang bersedekah, sangat mencintai ilmu, sekaligus mencintai para ulama, senang dikritik, serta sangat merindukan nasihat dari para ulama. Pada masa pemerintahannya, dilakukan sebuah gerakan penerjemahan dari berbagai buku Yunani dengan menggaji para penerjemah dengan gaji yang sangat besar dari golongan Kristen dan penganut agama lain yang memiliki keahlian tersebut. Yang kedua, respon umat Islam. Respon umat Islam ditandai dengan sikap semangat yang tinggi dari umat Islam untuk belajar membaca, mencoba atau mengeksperimen dan menulis, sehingga pada masa Daulah Abbasiyah mampu melahirkan banyak tokoh Islam di berbagai bidang ilmu dan akhirnya mampu menempatkan posisi umat Islam sebagai umat manusia terbaik di dunia. Intelektual Muslim. Yang pertama, tokoh Islam di bidang tauhid.
Ilmu tauhid ialah ilmu yang mempelajari tentang keimanan atau keyakinan. Atau kaidah tokoh yang terkenal di bidang ilmu tauhid adalah Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Yang kedua, ada tokoh Islam di bidang fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum menyangkut tata cara beribadah dan bermuamalah. Tokoh yang paling terkenal di bidang ilmu fikih antara lain Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Ajaran mereka dikenal dengan sebutan mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Yang ketiga, ada tokoh Islam di bidang akhlak atau tasawuf. Tokoh di bidang akhlak adalah tokoh yang melahirkan ilmu akhlak atau ilmu tasawuf adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara bersikap dalam kehidupan sehari-hari di dalam perkembangannya. Ilmu akhlak dibagi menjadi dua, yaitu ilmu akhlak atau tasawuf klasik dan ilmu akhlak atau tasawuf modern. Tokoh yang termasuk ke dalam tokoh Islam di bidang tasawuf klasik ada Abu Abdillah Al-Harits bin Asad Al-Basri Al-Baghdadi Al-Muhasibi atau Al-Muhasibi. Nah, yang kedua itu ada Abdul Qadir Al-Jailani. Tokoh Islam di bidang tasawuf moderat. Tasawuf moderat atau tasawuf sunni yaitu tasawuf yang benar-benar mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya ada Abu Al-Qasim Al-Junaid bin Muhammad Al-Qazaz Al-Nihawandi atau Junaid Al-Baghdadi. Yang kedua Al-Qushairi An-Naisaburi, dan yang ketiga Abu Ismail Abdullah bin Muhammad Al-Ansari atau Al-Harawi, dan yang terakhir Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali atau Imam Al-Ghazali. Yang terakhir tokoh Islam di bidang ilmu pengetahuan. Selain bermunculan tokoh-tokoh ilmu keislaman, pada masa Daulah Abbasiyah juga lahir tokoh-tokoh ilmu pengetahuan seperti di bidang kedokteran, matematika, fisika, kimia, astronomi, dan sebagainya. Terdapat 7 tokoh. Yang pertama ada Ibnu Sina, yang kedua Al-Farabi, dan yang ketiga ada Abdul Raihan Muhammad, Ibnu Ahmad Al-Biruni atau Al-Biruni, dan yang keempat Jabir ibn Hayyan. Yang kelima Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi atau Al-Khawarizmi, dan yang keenam Abu Al-Husain Ali ibnu Al-Husain Al-Mas'udi atau Al-Mas'udi. Dan yang terakhir Waliyuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Abi Bakar Muhammad bin Al-Hasan ibnu Khaldun. Hikmah dan perilaku yang diambil dari perkembangan Islam masa kejayaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, segala sesuatu yang dilakukan dengan kesungguhan dan dengan penuh disiplin akan mampu mengantarkan pada kesuksesan besar. Yang kedua, dengan semangat membaca, menulis, mencoba, dan melakukan kegiatan keilmuan secara menyeluruh akan mampu mengantarkan lahirnya umat Islam yang mahir, kuat, dan terangkat posisinya dari derajat yang terhormat. Yang ketiga, hanya dengan terwujudnya umat Islam yang mahir di bidang segala tingkat keilmuan, umat Islam akan menjadi umat yang kuat, sehingga keberadaannya tidak menjadi beban orang lain. Yang keempat, agar umat Islam dapat mengambil kembali posisi kejayaan yang telah lama berpindah ke negara barat, maka umat Islam harus menyadari dan sanggup menumbuhkan kembali tradisi penyebab kejayaan Islam masa lalu. Melalui semangat mencintai ilmu, semangat membaca, semangat melakukan kegiatan penerjemahan, berdiskusi, melakukan penelitian, dan kegiatan keilmuan lainnya, dengan didukung oleh kebijakan pemegang pemerintahan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.